Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. I am Miss Morianti. Hari ini kita akan membahas mengenai tema reading TOEFL, khususnya mengenai stated detail questions. Jadi pertanyaan detail yang khusus yang tertera di dalam teks. Jadi tugas kita adalah mengecek apakah ada di dalam teks atau tidak. Oke, here we go. Next, kita akan membahas how to identify the question. Bagaimana kita identifikasi kalimat pertanyaan mengenai stated detail questions. Yang pertama, according to the passage. Kalau kita translatekan berdasarkan teks. Nah, di sini kalau Anda mendapatkan kalimat soal seperti ini, maka pertanyaan mengacu pada stated detail question. Jadi pertanyaan yang memang jawabannya ada di dalam teks tersebut. Selanjutnya, it is stated in the passage that, itu disebutkan di dalam teks bahwa, maka kita tinggal cari mana yang disebutkan di dalam teks. Selanjutnya, the passage indicates that, kalau kita translate, teks tersebut mengindikasikan bahwa, nah ini sama juga ya. Jadi ini bertanya tema mengenai stated detail question yang memang ada jawabannya di dalam teks. Next, the author mentions that, penulis ataupun pengarang teks tersebut menyebutkan bahwa, nah ini juga kalau disebutkan berarti memang topiknya ataupun informasinya ada di dalam teks. Yang terakhir, which of the following is true, bla bla bla. Nah, di sini kalau kita translate, yang mana yang di bawah ini yang benar. Nah, kita cek mana yang benar berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai where to find the answer. Di mana kita mendapatkan jawaban tersebut. Nah, setelah kita tahu kalimat soal, jadi lokasi di mana jawabannya adalah the answers to these questions are found in order in the passage. Jadi, jawaban untuk pertanyaan stated detail question tadi ditemukan berdasarkan berurutan di dalam teks. Maksud berurutan, ketika nanti kita dapatkan kata kunci di dalam soal, kemudian kita cek di teks. Nah, kita dapatkan di paragraf 1 di baris ketiga, maka jawabannya ada di baris keempat dan seterusnya. Nah, jadi ini order ini berurutan. Jadi ketika kamu dapat kata kuncinya di baris ketiga, maka mata kamu bisa membaca dari baris ketiga, langsung baris keempat, baris kelima, dan seterusnya. Jadi tinggal kita cek sesuai dengan baris yang kita temukan, dan selanjutnya kita bahas di baris berikutnya. Next, sekarang kita akan bahas how to answer the question. Jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan mengenai stated detail questions. Jadi ada urutannya. Number 1, choose a keyword in the question. Jadi ketika kamu baca kalimat soal, langsung kamu cari kata kunci di kalimat soal tersebut. Nah, sudah dapat kata kuncinya. Kemudian number 2, skim the appropriate part of the passage for the keyword or related idea. Nah, setelah dapat kata kunci tadi, kamu langsung baca dengan cepat bagian yang sesuai dari teks tersebut terhadap kata kunci yang sudah kamu dapatkan berdasarkan pertanyaan tadi. Jadi, or related idea ataupun ide yang berkaitan. Jadi langsung mata kamu setelah dapat keywordnya, langsung cari di teksnya mana kata kunci tersebut ataupun ide yang hampir berkaitan mengenai kata kunci yang kita dapatkan di pertanyaan tadi. Oke, setelah kita lihat kata kunci dan kita cari di dalam teks, number 3,
Read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Nah, setelah dapat kata kunci di dalam teks, langsung kamu baca kalimat yang berisi kata kunci tersebut atau ide secara hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena nanti bisa jadi mereka si penulis merubah kalimat menjadi pasif ataupun merubah kosakata menjadi sinonimnya. Oke, setelah baca kalimat yang berisi keyword tadi, kemudian number 4, look for the answer that restates an idea in the passage. Nah, langsung cari pilihan jawaban ya yang restate ini adalah mengulang kembali ataupun memberikan kalimat ataupun kata yang sama dengan teks tersebut. Jadi restate an idea, jadi mengulang kembali ide yang ada di dalam teks. Jadi langsung lihat kata kunci di pilihan jawaban apakah sama dengan teks yang kamu baca. Setelah itu, yang terakhir number 5, eliminate definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Langsung eliminasi ataupun hilangkan jawaban yang benar-benar salah ya. Jadi yang salah langsung eliminasi and choose the best answer dan pilih pilihan jawaban yang paling benar dari sisa pilihan jawaban. Jadi langsung kamu pilih karena satu soal itu tidak sampai 1 menit untuk soal TOEFL di bagian reading. Selanjutnya, kita akan membahas latihan mengenai stated detail questions. Di sini ada 1 paragraf, ada 2 soal. Kita baca soalnya dulu ya. Number 1, which of the following is mentioned in the passage as a way that Colorado River water gets to the southwest? Nah, jadi tipsnya baca soal, setelah baca soal langsung lihat keywordnya. Nah, karena di sini pertanyaan which of the following is mentioned, ini pasti mengenai stated detail question. Jadi memang ada jawabannya di dalam teks. Nah, langsung lihat keywordnya, bisa kita pilih Colorado River, kemudian bisa kamu pilih Southwest. Nah, langsung cari ke teksnya yang hampir sama ataupun sama persis dengan keyword yang kita dapatkan di question tadi ya. Ya, di sini bisa kita lihat Southwestern, jadi hampir sama dengan Southwest. Kita simpan di sini. Kemudian Colorado River ada di baris kedua yaitu Colorado River. Nah, ada berarti keyword untuk soal nomor 1 itu ada di baris pertama dan baris kedua. Otomatis tadi tipsnya order ya, berurutan jawabannya. Jadi silakan baca di baris kedua sampai baris seterusnya. Nah, kita startnya kita mulai dari baris kedua. A system of thousands of mile canals, hundreds of miles of tunnels, and aqueduct, and numerous dams and several brings Colorado lines river water to the area. Nah, berarti nanti di baris kedua sampai baris kelima sampai titik. Langsung nanti kamu sudah dapat keyword, jadi banyak sekali ini ya. Canals, kemudian tunnels, ada aqueduct, kemudian dams, reservoirs. Nah, di situ banyak kosakata. Langsung lihat ke pilihan jawaban. Nah, ini tidak disebutkan ya. Truck tidak disebutkan, battle tidak disebutkan, wells juga tidak disebutkan. Jadi tadi sudah kita baca di sini canals ya. Jadi kanal atau saluran. Jadi jawabannya delta. Jadi sangat mudah. Selanjutnya di question number 2, according to the passage, the Imperial Valley bla bla bla. Nah, di sini keywordnya according to the passage berarti sama. Ini tentang stated detail question. Berarti kita langsung lihat Imperial Valley. Nah, keyword Imperial Valley di teks ada di baris keempat. Nah, di sini ada tulisan The Imperial Valley. Berarti jawabannya ada di baris keempat sampai baris 5 dan seterusnya. Nah, kita baca dulu. The Imperial Valley in Southern California is an example of such a place. It is a vast and productive
agricultural area that was once a desert. Nah, di sini langsung lihat pilihan jawaban, kita sesuaikan dengan teks yang tadi kita baca. Nah, di sini di A dia katakan a desert today, sedangkan ini was. Was itu sudah masa lampau, berarti tidak mungkin today. Berarti A bukan jawaban. Kita lihat B is located in Colorado. Sedangkan located tadi kita baca in Southern California. Berarti B bukan jawaban. Sekarang kita lihat C. Produce a lot of agricultural goods. Nah, di sini tadi sama ya. Nah, productive agricultural area jadi sinonim dengan produce a lot of agricultural goods. Kemungkinan C. Kita lihat D satu lagi, does not require irrigation. Sedangkan di sini di penutup kalimat today 2000 miles of canals irrigate the fertile land and keep it productive. Nah, di sini ada keyword irrigate, berarti dia canals memberikan irigasi. Sedangkan di sini tidak butuh irigasi. Jadi D bukan jawaban. Sehingga the best answer is C. Produces a lot of agricultural goods. Demikianlah materi mengenai reading TOEFL, khususnya cara menjawab stated detail question. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan memberikan komentar di bawah video YouTube ini ataupun di Google Classroom kita. Dan jangan lupa menjawab pertanyaan mengenai stated detail question 5 soal yang berkaitan dengan reading TOEFL. Semoga berhasil. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.